warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rika Novilia dari kelas 20A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Oh ya, sebelumnya, apakah kalian tahu sistem urinaria itu apa? Nah, jika kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian urinaria. Apa sih urinaria itu? Yaitu sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuat zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh, dan yang kedua, menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria ini terdiri dari organ-organ seperti ginjal, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Oke, selanjutnya kita masuk ke organ pertama sistem urinaria, yaitu ginjal. Fungsi dari ginjal yang pertama, pengeluaran zat sisa organik. Kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. 4. Pengaturan produksi eritrosit. 5. Pengaturan tekanan darah. 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Dan yang terakhir, pengeluaran zat beracun. Selanjutnya ada bagian-bagian ginjal. Bagian yang pertama yaitu korteks, bagian luar ginjal. Bagian korteks ini mengandung jutaan alat penyaring atau nefron, 1-1,5 juta. Fungsi dari nefron yaitu membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Bagian ginjal yang kedua ada medula, bagian dalam ginjal. Pada medula ini terdapat sumsum ginjal, yaitu suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid ini mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Yang ketiga ada piramid medula yang berbentuk kerucut. 4. Kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Kelima ada papillaris Berlini, papila dari tiap piramid. 6. Pelvis, yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Ketujuh, calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Dan yang terakhir ada calyx mayor, kumpulan dari beberapa calyx minor. Ketiga, ada anatomi ginjal. Ginjal ini berbentuk seperti kacang. Pada orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus yaitu tempat arteri pulmonali, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Selanjutnya saya akan menyampaikan fisiologi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Dan yang terakhir, membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol. Patologi ginjal. Yang pertama ada glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Glomerulonefritis dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Kedua ada nefritis, yaitu peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, darah di dalam air kemih,
dan proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Ada banyak lagi patologi ginjal seperti sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria dan menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah. Yang selanjutnya ada gagal ginjal atau renal failure, yaitu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Organ yang kedua ada ureter, yaitu tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen dan pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa dan lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya ada patologi ureter, yaitu vesiko-uretral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Vesiko-uretral reflux ini disebabkan karena kelemahan sambungan vesiko-uretral yang dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Organ yang ketiga ada kandung kemih, disebut juga bladder atau vesika urinaria, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Kandung kemih mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian apex, korpus, dan fundus. Vesika urinaria ini dipersyarafi oleh syaraf otonom atau saraf tak sadar. Patologi vesika urinaria di sini ada sistitis, yaitu radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, dan penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Organ yang terakhir ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, uretra ini berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Selanjutnya, anatomi fisiologi uretra. Yang pertama, uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Kedua, uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat, ada pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Selanjutnya ada patologi uretra.
Yang pertama ada struktur uretra, yaitu penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebab dari struktur uretra ini yaitu kelainan bawaan, operasi, dan juga infeksi. Kedua ada uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebab dari uretritis yaitu bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia atau pada alat kontrasepsi. Gejala dari uretritis yaitu ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Proses pembentukan urin. Yang pertama terjadi filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi ini terjadi di dalam glomerulus. Zat-zat yang berukuran kecil seperti glukosa, ion kalsium dan fosfat, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriol eferen. Hasil dari filtrasi yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Proses yang kedua ada reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses pembentukan urin yang terakhir yaitu sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Selanjutnya dialirkan ke tubulus contortus collectivus atau saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Selanjutnya ke rongga ginjal, ureter, kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra.